Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya di channel Perjalanan Acil. Di video kali ini aku lagi ada di Karanganyar nih teman-teman. Tepatnya di Candi Cetok yang ada di lereng Gunung Lawu. Suasana di sini adem banget teman-teman, agak berkabut dan kerasa banget nuansa sejarahnya. Di sini kita bisa lihat peninggalan zaman Majapahit plus pemandangan alam yang adem dan bikin betah. Jadi seperti apa keseruan jalan-jalan di Candi Cetok kali ini? Tetap ikuti terus videonya sampai selesai dan let's go! Oke teman-teman, sekarang aku udah sampai di tingkat pertama Candi Cetok nih. Dari sini aja suasananya udah kerasa banget aura sejarahnya. Bisa dilihat gerbangnya tinggi banget dengan bentuk khas gapura di Bali. Nah, Candi Cetok ini punya banyak tingkatan. Setiap naik ke atas, kita bakal nemuin area baru dengan cerita dan fungsinya masing-masing. Di bagian pertama ini, biasanya jadi gerbang masuk semacam penyambutan sebelum kita lanjut ke tingkat berikutnya. Oke, kita lanjut jalan-jalan ya, biar makin kelihatan gimana megahnya candi ini dari bawah sampai atas. Kalau teman-teman perhatiin, di sebelah kiri tingkat pertama ini ada sebuah bangunan nih teman-teman. Bangunan ini bentuknya sederhana tapi mempunyai fungsi yang penting nih teman-teman. Biasanya dipakai untuk tempat persiapan atau singgah sebelum orang-orang naik ke bagian atas bagian candi. Nah, ada yang bilang juga bangunan seperti ini dulu sering dipakai untuk aktivitas upacara nih teman-teman. Atau tempat beristirahat bagi mereka yang mau melakukan ritual. Jadi bukan cuma pelengkap aja, tapi ini juga punya nilai spiritual juga ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah kanan tangga ini ada sebuah arca. Arca ini cukup menarik karena biasanya arca di Candi Cetok itu mempunyai fungsi simbolis. Banyak arca di sini yang menggambarkan tokoh-tokoh Hindu atau dewa-dewi yang dipercaya sebagai penjaga area candi. Letaknya di dekat tangga juga bukan kebetulan, tetapi melambangkan penjaga pintu supaya orang yang naik ke tingkat berikutnya datang dengan niat baik nih teman-teman. Oke, sekarang aku udah sampai di tingkat kedua Candi Cetok nih teman-teman. Kalau di sini suasananya makin kerasa beda ya, lebih tenang dan lebih sakral dibanding di bawah tadi. Nah, di bagian sini ada beberapa teras batu yang disusun rapi. Menurut para ahli, di tempat ini dulu dipakai untuk ritual keagamaan nih teman-teman. Yang menarik lagi di bagian tengah tingkat kedua ini, teman-teman bisa lihat ada arca unik. Bentuknya gabungan antara burung Garuda dan kura-kura. Burung Garuda di sini dikenal sebagai kendaraan Dewa Wisnu. Sedangkan kura-kura melambangkan kurma, salah satu penjelmaan Dewa Wisnu yang dipercaya menopang Gunung Mandara saat pengadukan lautan susu. Jadi, simbol burung Garuda dan kura-kura memiliki makna yang sangat dalam nih teman-teman. Garuda melambangkan langit, kekuatan yang tinggi, sementara kura-kura melambangkan bumi, penopang kehidupan. Artinya, arca ini mengingatkan kita kalau kehidupan itu butuh keseimbangan antara bumi dan langit, antara kekuatan fisik dan kekuatan spiritual. Nah, baru sampai di tingkat kedua aja, arca-arca di sini memiliki makna yang sangat dalam nih teman-teman. Supaya nggak penasaran lagi, kita lanjutkan ke atas biar kita bisa lihat tingkatan berikutnya. Melangkah ke tingkat ketiga Candi Cetok, kita memasuki ruang meditasi yang sakral. Relief batu di sini memukau, dihiasi arca cerita yang mengisahkan epik Sudamala. Kisah heroik tentang kebaikan melawan kejahatan. Ukiran halus dari abad ke-15 ini memperlihatkan tokoh-tokoh mitologi Jawa dengan detail yang sangat menawan. Arca-arca kecil di teras ini memancarkan ketenangan, mengundang refleksi spiritual. Dikelilingi kabut tenang lereng Gunung Lawu. Setiap batu berbisik tentang ritual kuno. Tingkat ini adalah jembatan antara seni dan spiritualitas, mengabadikan warisan budaya Jawa.
Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di tingkat keempat Candi Cetro. Di sini hanya ada 2 bangunan seperti pendopo. Tempat ini digunakan untuk meditasi dan ritual bagi saudara kita yang beragama Hindu. Bangunan ini dibangun pada abad ke-15, kemudian dipugar pada tahun 70-an. Bangunan yang kokoh dan gagah di tengah kabut Gunung Lawu. Penasaran sama yang lebih sakral lagi? Yuk kita lanjut ke tingkat kelima. Kita sekarang berada di tingkat kelima Candi Cetro, teman-teman. Salah satu bagian penting dalam rangkaian teras yang menyusun candi ini dari bawah hingga ke puncak. Nah teman-teman, di hadapan kita terdapat 2 bangunan berbentuk pendapa yang berdiri saling berhadapan. Banyak yang meyakini pendapa ini digunakan sebagai ruang persinggahan atau tempat persiapan ritual sebelum melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Di tingkat ini, suasana mulai terasa lebih hening dan sakral. Pelatarannya tidak terlalu luas, namun dipenuhi oleh elemen-elemen yang syarat makna simbolik. Beberapa arca dan relief batu dapat ditemukan di sini, yang dipercaya berkaitan dengan ajaran spiritual dan proses penyucian diri. Dari tingkat ini, jalur menuju bagian atas Candi Cetro mulai terasa semakin sakral. Setelah melewati area pendapa ini, kita akan naik ke tingkat berikutnya, tempat di mana simbolisme dan makna spiritual Candi Cetro semakin terasa kuat. Yuk kita lanjut naik ke atas. Nah teman-teman, seperti yang bisa kalian lihat, di hadapan kita terlihat 2 arca berukuran relatif besar yang ditempatkan di dalam sebuah bangunan mirip-mirip gubuk. Penempatan ini menunjukkan bahwa arca-arca tersebut memiliki peran yang penting, bukan sekedar hiasan, melainkan bagian dari ritual atau pemujaan. Berbeda dengan tingkat sebelumnya yang terasa lebih terbuka, di tingkat ke-6 ini menghadirkan kesan yang menurut saya lebih terfokus. Segala elemen seakan mengarahkan perhatian kita ke pusat ruang, mengajak siapapun yang berada di sini untuk berhenti, menenangkan diri dan memberi penghormatan. Setelah melewati ruang ritual ini, perjalanan spiritual di Candi Cetro belum selesai teman-teman. Masih ada tingkat berikutnya yang menanti, dengan makna dan simbol yang semakin kuat seiring langkah kita menuju bagian dalam yang paling atas. Yuk kita lanjutkan ke tingkat selanjutnya. Sekarang kita telah tiba di puncak paling atas Candi Cetro, titik tertinggi dari kompleks punden berundak ini. Di sini kita melihat sebuah simbol yang paling terkenal dari Candi Cetro, sebuah arca berbentuk alat kelamin pria yang dalam kajian arkeologi disebut juga dengan lingga, simbol tradisional dalam kebudayaan Hindu yang melambangkan aspek kesuburan dan penciptaan kehidupan. Di dekat arca lingga tadi juga terdapat sebuah arca yang diyakini sebagai perwujudan Prabu Brawijaya, raja terakhir Majapahit. Keberadaan arca ini juga memperkuat anggapan bahwa Candi Cetro tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemujaan, tetapi juga sebagai ruang spiritual yang berkaitan erat dengan masa akhir kerajaan Majapahit. Bangunan candi utama di puncak ini berdiri kokoh di tengah teras-teras yang menaik. Meskipun bentuknya tidak setinggi struktur piramida lain seperti di Candi Sukuh, candi ini tetap memancarkan kekuatan spiritual dan arsitektur unik yang membedakan dari candi-candi Jawa klasik lainnya. Ketika kita mulai turun kembali dari puncak, Candi Cetro memperlihatkan dirinya dari sudut yang berbeda. Bukan hanya sekedar struktur batu, tetapi sebuah taman spiritual di tengah panorama alam pegunungan Gunung Lawu. Dari ketinggian, pemandangan alam yang terbentang di bawah ini sangat memukau. Kabut tipis berbaur dengan hijaunya pepohonan, dan hiruk-pikuk dunia tampak jauh sekali, seolah menahan napas bersama kita. Perjalanan kita di Candi Cetro bukan hanya tentang naik dan turun secara fisik. Ini adalah simbol perjalanan hidup manusia. Seberapapun tinggi derajat ataupun usaha kita di dunia ini, pada akhirnya kita akan kembali turun.
kembali ke asal kita, seperti kita meninggalkan puncak ini dan berjalan menuruni anak tangga. Kehidupan pun membawa kita melalui setiap fase, dari awal ke puncak, lalu kembali lagi. Candi Cetha bukan hanya tentang susunan batu, arca, atau tangga yang naik dan turun satu persatu. Tempat ini mengajarkan bahwa setiap perjalanan selalu punya makna, tentang usaha, tentang pencarian, dan tentang kembali. Kita boleh naik setinggi apapun, menapaki puncak tertinggi dalam hidup. Namun pada akhirnya kita akan kembali turun ke bawah, kembali menjadi manusia yang belajar, berjalan, dan melangkah lagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan menonton video ini sampai selesai. Kalau kamu menikmati perjalanan kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai di sini dulu video perjalanan Acil kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya.